Hai kids, wah kita ketemu lagi nih bareng-bareng. Hari ini kita mau nyebarin kabar baik adik-adik. Yuk yang mau kita doa dulu ya sama-sama. Lipat tangannya, tutup mata kita doa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau nyebarin kabar baik. Kau yang pimpin Tuhan. Sebentar kami mau puji nama Tuhan. Yuk adik-adik yang siap puji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Wah adik-adik, hari ini kita mau nyebarin kabar baik ke semua orang. Kita mau belajar lagu bareng-bareng, oke? Yuk sambil belajar kita siap-siap ke atas ya. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Tunjuk lagi, wow, ke bawah. Buat gunung, Jesus Christ is born. Wah hebat adik-adik. Hari ini kita mau nyebarin kabar baik ke siapa aja ya. Bisa ke papa, bisa ke mama, kakak atau adik kalian. Dan juga teman-teman. Yuk kita siap-siap lagi, oke? Kita tunjuk lagi ke atas. Go! Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Tunjuk lagi. That Jesus Christ is born. Ke kanan, go. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Ke kiri, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Yuk ikutin gerakan kakak. Tunjuknya. By night, behold throughout the heaven, the shine a holy light. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Tunjuk lagi, go. Tell it on the mountain that Jesus Christ is born. In a lowly manger, our humble Christ was born, and God sent our salvation. That blessed Christmas morn. Tunjuk lagi. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go. Tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Lebih semangat. Go. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go. Tell it on the mountain
Jesus Christ is born. Sekali lagi. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Wah, hebat adik-adik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, adik-adik hebat banget, gerakannya semangat. Nah, yuk sekarang kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau pakai mulut kita buat menyatakan kebesarannya Dia, adik-adik. Yuk kita sama-sama nyanyi ya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Yuk keluarin suaramu. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Sambil angkat tangannya yuk sama-sama. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Yuk sama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua Yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yuk sama-sama kita nyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Yuk pakai suaramu lebih lagi. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yuk sekarang angkat tangannya lebih tinggi lagi. Kita mau sama-sama sembah Dia, adik-adik. Haleluya, 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 Jesus. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagi, adik-adik. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku mau bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yuk kita terakhir kayak lagi mau bawa suara kita lebih lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Dengan iman sama-sama katakan. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong jauhkan dari bahaya, sakit penyakit, dan virus corona. Kami juga berdoa untuk Kopaniko di Jakarta dan beserta wakilnya. Tuhan beri kesehatan dan perlindungan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Empang Sari, dan pemimpinnya Om Henry dan Kanana, Opa Alex dan Ma Vivi, Pak Mesak dan Oma Pipi. Berikan kesehatan dan perlindungan. Berikan juga hati yang selalu setia melayani. Agar terjadi penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Lawat kami Bapak, anak-anak sekolah minggu GBI Empang Sari, supaya menjadi generasi Yeremia sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, pasukan-pasukannya Allah. Kini saatnya kita akan mengucapkan bersama-sama visi, misi, dan DNA gereja kita dengan penuh semangat. Siap adik-adik? Menjadi serupa seperti Kristus dan menyelesaikan amanat Aku. Menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa. yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan. Dalam kegiatan siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Shalom adik-adik, senang berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang undangan yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Pimpin kami ya, supaya kami sungguh-sungguh dan mengerti firman Tuhan. Bantu kami untuk melakukannya, supaya firman itu berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Sekarang yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan yes. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang undangan yang pertama. Undangan yang pertama. Kenapa sih kita harus mendengarkan firman ini? Tujuannya apa? Supaya setiap adik-adik, papi, mami, atau ences yang mendengarkan firman ini memiliki hati yang menerima anugerah dari Tuhan. Supaya setiap kita semua memiliki hati yang menerima anugerah dari Tuhan. Begini ceritanya ya, kita lanjutkan ceritanya. Suatu hari Yusuf dan Maria, masih ingat kan Yusuf dan Maria? Minggu lalunya itu kita sudah mendengarkan bahwa Yusuf dan Maria itu dipilih oleh Tuhan menjadi orang tua yang akan melahirkan Yesus sang juru selamat. Suatu hari Yusuf dan Maria mereka mendaftarkan diri. Mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Kenapa mereka harus ke Bethlehem? Karena Yusuf itu adalah keturunan Daud. Dan keturunan Daud itu mereka harus mendaftarkan diri ke Bethlehem.
Betlehem. Pada waktu itu Kaisar Agustus memberikan perintah kepada seluruh penduduk bumi. Berkata, hai seluruh penduduk bumi, pergilah kalian ke ibu kota kalian masing-masing untuk mendaftarkan diri. Nah, itu adalah sensus penduduk yang pertama di dunia ini. Karena itu perintah daripada Kaisar, maka Yusuf membawa istrinya untuk mendaftarkan diri ke Betlehem. Maria dinaikkan ke seekor keledai. 1, 2, 3 naik. Ketika naik, lalu Yusuf berjalan kaki menuntun keledainya. Wow, kebayang ya capeknya itu 110 kilometer loh. Jaraknya dari Nazaret ke Betlehem. Pasti itu capek sekali. Tapi Yusuf dan Ibu Maria taat untuk melakukannya. Setelah itu bukan hanya Yusuf dan Maria yang mendaftarkan diri ke Betlehem. Banyak orang-orang dari keturunan Daud. Mereka berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri mereka supaya mereka sampai ke Betlehem. Ketika mereka sudah mendaftarkan diri, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tibalah waktunya untuk Ibu Maria bersalin atau melahirkan. Ketika itu tidak ada lagi tempat yang lain bagi mereka untuk Maria untuk melahirkan. Tidak ada tempat yang layak. Lalu terpaksa Ibu Maria melahirkan bayi Yesus itu di kandang domba. Orang tidak tahu bahwa yang lahir itu adalah Sang Raja, Juru Selamat dunia. Tidak ada yang tahu. Tetapi sekalipun Ibu Maria melahirkan bayi Yesus hanya di kandang domba, mereka itu sangat bersukacita. Yusuf dan Maria bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersukacita, mereka bergirang karena mereka sudah menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat yang Tuhan janjikan. Setelah itu, tiba-tiba di tempat yang lain ada orang yang sedang tidur. Mereka sedang tidur terlelap karena mungkin kedinginan menjaga kawanan kambing domba. Lalu mereka tertidur, 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 dan tertidur. Ketika tiba-tiba ada suara malaikat berkata, hai para gembala-gembala, aku memberikan sukacita besar bagi kalian. Malaikat itu ternyata memberikan undangan sukacita. Undangan bagi para gembala-gembala domba yang menggembalakan kambing domba pada malam hari itu. Para gembala itu terkejut. Yang tadinya mereka lagi tidur nyenyak. Karena mendengar suara malaikat itu, mereka pun sangat terkejut dibuatnya. Lalu ketika itu, malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka bersukacita. Para malaikat-malaikat juga ikut memuji Tuhan. Malaikat-malaikat memuji Tuhan karena Yesus Sang Juru Selamat itu sudah lahir ke dunia. Yesus Sang Juru Selamat lahir ke dunia untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, termasuk kita semuanya. Yesus lahir untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Ketika itu semua para undangan datang. Banyak orang yang diundang. Tuhan Yesus memberi undangan buat semua orang yang percaya. Bukan kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan hanya memberikan undangan kepada para malaikat-malaikat untuk datang melihat bayi Yesus. Hari ini undangan itu diberikan
bagi semua orang. Undangan itu diberikan bagi semua orang yang mau menerima yang mau membuka hatinya buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini undangan itu diberikan juga kepada kita semua. Kepada adik-adik, kepada papi mami, kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberikan undangan bagi kita semuanya. Ketika kita membuka hati untuk Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan masuk dalam hati kita. Dan kabar sukacita itu kita terima supaya kita tidak binasa, tetapi kita diselamatkan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan yes? Yang percaya Tuhan Yesus baik dan pasti menyelamatkan kita, katakan haleluya. Tuhan Yesus sudah memberikan undangan itu. Yuk kita terima, yuk kita datang ke memenuhi panggilan Kristus. Memenuhi panggilan Yesus. Kalau teman kita yang ulang tahun saja, kita pasti senang untuk menghadirinya. Demikian juga dengan kita. Hari ini kita harus lebih senang karena Tuhan Yesus sudah datang untuk memberi undangan bagi kita. Undangan ini bukan cuman supaya kita dapat makanan yang enak, tetapi supaya kita diselamatkan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan yes? Oke, hari ini kita buka hati kita yuk yang mau menerima undangan Tuhan Yesus. Ingat, kalau kita nanti sudah menerima undangan ini, kita wajib memberitahukan undangan ini, memberi undangan ini kepada semua teman-teman kita, kepada papi mami, kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita sampaikan undangan ini, Yesus mengundang kita semua supaya kita membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin? Oke, sekarang kita angkat tangan kita yuk. Angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, angkat tanganmu. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Terima undangan itu. Terima undangan itu. Yesus mengundang kita hari ini supaya kita semuanya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Kalau gembala-gembala menerima undangan Tuhan Yesus dan mereka bersukacita dan berbahagia. Hari ini Tuhan Yesus memberikan undangan itu bagi kita dimanapun kita berada supaya kita diselamatkan. Mari ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menerima undangan itu dengan sukacita. Saya mau mengikut Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku terima anugerah yang daripadamu ya Tuhan. Ayo sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku
sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sekali lagi katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya, 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 sembah Dia, haleluya. Kami terima anugerah-Mu, kami terima undangan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, pakai kami juga ya Tuhan, untuk memberitakan undangan ini ya Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus ingin juga memberikan undangan ini bukan hanya untuk kita, tapi supaya semua orang menerima undangan tersebut. Supaya semua orang menerima kabar sukacita, kabar baik, kabar keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Yang mau dipakai Tuhan, mari angkat tanganmu yuk. Adik-adik, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa buat adik-adikku, pakai mereka untuk menyampaikan undangan ini, kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada banyak orang. Bagi teman-teman mereka, bagi orang-orang yang di sekitar mereka, supaya setiap hati terbuka untuk Yesus dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Kami percaya ini waktunya Roh-Mu bekerja, sehingga ketika adik-adikku menyampaikan berita baik ini kepada orang lain, kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, jagai adik-adikku semuanya, jagai kami semua. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 2 ayat 11. Yang bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, demikian ibadah Sunday School kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Pengumuman 20 Desember 2020. Hai teman-teman dan kakak-kakak, saya Aubrey dan saya Aurel.
lupa mengikuti ibadah melalui Zoom jam 9. Dan bila tidak bisa mengikuti Zoom, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube mulai jam 7 pagi. Libur Cool mulai tanggal 13 Desember 2020. Follow ya IG GBI Empang Sari. Jangan lupa subscribe YouTube GBI Empang Sari. Atau follow Facebook Sunday School GBI Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom Jemaat Tuhan, saat ini persembahan dapat diberikan melalui dompet digital seperti M-Banking. Berikut tutorial cara melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Yang pertama, pilihlah aplikasi M-Banking yang terdapat di dalam gadget Anda. Lalu masukkan kode akses M-Banking Anda. Lalu tekan gambar QR Code yang terdapat di bagian bawah tengah. Scan gambar QR Code yang terdapat di dalam video ini. Atau apabila Anda sudah memiliki gambar QR Code yang Anda dapatkan dari call center, Anda dapat memilih icon gambar yang terdapat di kanan bawah dan pilihlah gambar QR Code tersebut. Isilah nominal angka yang akan Anda berikan. Nominal dimulai dari Rp1 sampai dengan Rp2 juta. Lalu klik OK. Setelah muncul layar konfirmasi, klik OK dan ketik PIN M-Banking Anda. Selamat, Anda telah berhasil melakukan transaksi transfer melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.